Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan tugas PAI yang berjudul Perbankan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Faizal Rustam Effendi, lalu Cerisa Trialulia, Bella Aristiana, dan Mahendra Putra Sadewa. Pengertian: istilah bank berasal dari kata bangko yang berarti kepingan tempat buku yang dikhususkan untuk penukaran uang, untuk memamerkan uang, pemberi pinjaman, dan pedagang. Bagi pengusaha yang gagal menjalankan fungsinya, maka mejanya dihancurkan khalayak ramai. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank didefinisikan: bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Tujuan bank: tujuan didirikannya bank antara lain untuk memindahkan uang, menerima dan membayar kembali, membeli dan menjual surat berharga, dan lain-lain. Perbankan sering disebut sebagai darah perekonomian. Dengan jasa bank akan meringankan usaha yang terkait dengan keuangan dan permodalan. Berdasarkan kepemilikan. 1. Bank campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan swasta nasional. 2. Bank swasta nasional. Bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya adalah Bank Muamalat. 3. Bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Salah satu contohnya adalah Bank Mandiri. 4. Bank koperasi. Jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. 5. Bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Kepemilikannya dimiliki pihak luar negeri secara utuh. Contohnya adalah Bangkok Bank. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 3. 1. Bank Perkreditan Rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Sentral. Sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah tersebut. Salah satu fungsi dan perannya adalah menjaga stabilitas nilai mata uang. 3. Bank Umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan bersifat umum. Bank umum disebut juga bank komersial. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Bank syariah merupakan bank yang segala sesuatunya menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah dengan dua konsep dalam hukum Islam. Larangan penggunaan sistem bunga karena bunga haram. Kemudian, berdasarkan bentuk badan usaha, berbentuk koperasi, bank yang segala struktur dan susunan organisasi dibentuk seperti sebuah koperasi pada umumnya. Kemudian, berbentuk firma, segala struktur dalam bank dibentuk seperti sebuah firma pada umumnya. Kemudian, berbentuk perusahaan perseroan, bank yang memiliki badan usaha berbentuk perusahaan perseorangan. Kemudian, berbentuk PT, merupakan bank yang dengan segala struktur dan susunan organisasi dibentuk seperti perseorangan terbatas pada. Dasar hukum. Semua aktivitas yang dilakukan banyak syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan. Kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank syariah juga harus mengikuti fatwa MUI. Sedangkan bank konvensional hanya diminta patuh pada aturan undang-undang perbankan serta aturan dari OJK dan BI saja. Kegiatan operasional. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan hukum Islam. Semua fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia harus dipatuhi bank-bank syariah.
Sedangkan bank konvensional menganut prinsip bebas nilai, menjalankan semua kegiatan operasionalnya tanpa terikat nilai agama. Sumber likuiditas jangka pendek. Bank konvensional dan bank syariah memiliki dua sumber likuiditas, yakni Bank Sentral atau Bank Indonesia dan pasar uang. Bank konvensional memperoleh uang bebas dari emiten apapun yang ada, sedangkan bank syariah menggunakan sumber keuangan dari kegiatan yang menerapkan hukum Islam. Resiko usaha. Bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga. Berapapun suku bunga yang ditetapkan, nasabah akan mendapatkannya. Sedangkan bank syariah menerapkan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apapun risiko dan berapa besar pun keuntungan yang diperoleh bank, maka itu hak bersama semua nasabah dan pihak bank.